Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua pada pagi hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, sebelumnya Ibu perkenalan terlebih dahulu ya. Nama Ibu Nur Aulia Ramadhani, biasa dipanggil Aulia. Saja materi yang pertama atau bab pertama pada kelas 10 ini, yaitu kita akan pelajari tentang akidah Islam atau memahami akidah Islam. Anak-anak bisa mendengarkan dan menyaksikan video pembelajaran pada pertemuan hari ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, sebelum Ibu menjelaskan materi tentang akidah Islam, kalian bisa absen terlebih dahulu di kolom komentar dengan mencantumkan nama dan kelas kalian. Nah, absen itu sebagai penentu nilai kalian, bahwa kalian juga sudah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Langsung saja, aku akan menjelaskan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan tentang pengertian akidah. Kemudian yang kedua, tujuan yang kedua yaitu siswa dapat menyebutkan dalil-dalil yang berhubungan dengan akidah Islam. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu siswa dapat menjelaskan tujuan akidah Islam. Dan yang keempat, siswa dapat menjelaskan prinsip-prinsip akidah Islam. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, siswa dapat menyebutkan metode-metode peningkatan kualitas iman atau akidah Islam. Nah, kita masuk materi pertama yaitu tentang pengertian akidah. Apa sih pengertian akidah? Ada yang tahu? Pengertian akidah secara etimologi yaitu berakar dari kata aqada yaqidu aqidatan, yang berarti tali atau pengikat sesuatu dengan yang lain, sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jika masih dapat dipisahkan, berarti belum ada pengikat dan sekaligus belum ada akidahnya. Nah, kemudian secara istilah atau secara terminologi, akidah itu adalah iman, kepercayaan, atau keyakinan. Sedangkan menurut M. Shaltut menyampaikan bahwa akidah adalah pondasi yang di atasnya dibangun hukum syariat. Nah, syariat itu merupakan perwujudan dari akidah. Oleh karena itu, hukum yang kuat adalah hukum yang lahir dari akidah yang kuat. Tidak ada akidah tanpa syariat dan tidak mungkin syariat itu lahir jika tidak ada akidah. Nah, akidah ini memiliki dua sumber. Yang pertama yaitu sumber dari Al-Quran dan yang kedua sumber dari hadis yang sahih. Hal itu berarti akidah mempunyai sifat keyakinan dan kepastian sehingga tidak mungkin ada peluang bagi seseorang untuk meragukannya. Yang kedua yaitu kita akan mempelajari tentang dalil dalam akidah Islam. Nah, argumentasi yang kuat dan benar yang memadai disebut dalil. Nah, dalil dalam akidah ada dua, yaitu dalil nakli dan dalil akli. Nah, dalil akli ini berasal dari akal manusia. Kalau dalil nakli ini didasarkan pada Al-Quran dan hadis atau Al-Quran dan sunnahnya. Nah, kita bahas satu persatu ya.
Dalil akli. Dalil akli itu apa sih? Dalil akli adalah dalil yang didasarkan pada penalaran akal yang sehat. Jadi, orang yang tidak mampu mempergunakan akalnya karena ada gangguan, maka tidak dibebani untuk memahami akidah. Perlu teman-teman ketahui, dalam akidah Islam, kita tidak boleh hanya ikut-ikutan saja, melainkan berdasarkan keyakinan yang dapat dipelajari sesuai akal yang sehat. Kedua yaitu dalil nakli. Dalil nakli apa sih? Tadi kan sudah dijelaskan toh, dalil nakli itu didasarkan atau bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Walaupun akal manusia dapat menghasilkan kemajuan ilmu dan teknologi, namun harus didasari bahwa betapapun kuatnya daya pikir manusia, ia tidak sanggup mengetahui hakikat zat yang sebenarnya. Nah, kebenaran dalil nakli ini bersifat pasti atau kebenarannya mutlak, serta berlaku untuk semua ruang dan waktu. Selanjutnya yaitu tujuan akidah Islam. Ada yang tahu tujuan kita mempelajari akidah Islam itu untuk apa sih? Nah, kita akan mempelajari tentang tujuan akidah Islam. Akidah Islam itu memiliki tujuan untuk mengikhlaskan niat dan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah adalah pencipta yang tidak ada sekutu baginya, maka tujuan dari ibadah haruslah diperuntukkan hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu membebaskan akal dan pikiran dari kegelisahan yang timbul karena lemahnya akidah kita. Karena orang yang lemah akidahnya, ada kalanya ia akan kosong hatinya dan ada kalanya ia akan terjerumus pada berbagai kesesatan dan khurafat. Kemudian yang ketiga yaitu ketenangan jiwa dan pikiran. Karena dengan akidah memperkuat hubungan kita dengan Allah sehingga menjadi orang yang tegar menghadapi segala persoalan dan sabar dalam menyikapi segala cobaan. Kemudian yang keempat yaitu meluruskan tujuan dan perbuatan yang menyimpang dalam beribadah kepada Allah serta hubungan dengan orang lain ataupun kepada teman, saudara, dan yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu bersungguh-sungguh dalam segala sesuatu dengan tidak menghilangkan kesepakatan yang baik untuk beramal baik. Sebab setiap amal baik pasti ada balasannya, begitu juga sebaliknya. Setiap amal buruk pasti juga ada balasannya. Meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat dengan memperbaiki individu-individu maupun kelompok-kelompok serta meraih pahala dan kemuliaannya. Dan bagaimana cara kita untuk memperbaiki diri? Yaitu dengan kita berintrospeksi diri. Dan yang selanjutnya yaitu metode-metode peningkatan kualitas akidah. Nah, untuk meningkatkan kekuatan akidah, kita perlu menggunakan metode-metode atau upaya-upaya agar bisa meningkatkan keyakinan dan memudahkan menerapkan semua keyakinan itu di dalam kehidupan sehari-hari atau di kehidupan bermasyarakat. Nah, metode yang pertama yaitu melalui pembiasaan dan keteladanan. Nah, pembiasaan dan keteladanan itu bisa dimulai dari keluarga. Di sini peran orang tua sangat penting agar akidah itu bisa tertanam di dalam hati atau di dalam sanubari anggota keluarganya mulai sedini mungkin. Karena keberhasilan penanaman akidah itu tidak hanya menjadi tanggung jawab guru saja, melainkan menjadi tanggung jawab semua pihak, seperti menjadi tanggung jawab keluarga, masyarakat, tetangga, dan yang lainnya. Selain itu,
pembiasaan hidup dengan kekuatan akidah itu harus dilakukan secara berulang-ulang atau istiqomah agar semakin menjadi kuat keimanannya. Nah, kemudian yang kedua yaitu melalui pendidikan dan pengajaran. Nah, pendidikan dan pengajaran dapat dilaksanakan dalam keluarga, masyarakat, atau lembaga pendidikan formal. Oleh sebab itu, pendidikan Islam menjadi penting dan kewajiban orang tua dan guru di samping menjadi amanat yang harus dipikul oleh satu generasi untuk disampaikan ke generasi berikutnya dan dijalankan oleh para pendidik dalam mendidik anak-anaknya. Kemudian yang terakhir yaitu prinsip-prinsip akidah Islam. Nah, prinsip-prinsip akidah secara keseluruhan tercakup dalam sejumlah prinsip agama Islam. Nah, prinsip-prinsip itu apa aja sih? Yang pertama yaitu pengakuan dan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Esa, yaitu cara kita yaitu beriman kepada Allah dan hanya menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Kemudian yang kedua yaitu yakin bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita harus meyakini apa yang dibawanya. Kemudian yang ketiga yaitu kepercayaan akan adanya hari kebangkitan. Nah, keyakinan seperti ini memberikan kesadaran bahwa kehidupan di dunia itu bukanlah akhir dari segalanya. Maka dari itu, persiapkanlah amal yang terbaik untuk kita di akhirat kelak. Kemudian, yang selanjutnya yaitu keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adil, maha adil. Baik, cukup sekian dari penjelasan yang Ibu sampaikan tadi. Bila ada salah kata, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.